Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, berhubung komiknya sudah keluar, kita lanjut bahas chapter 84 ya. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada chapter 84 ini, terlihatlah Taois dan juga Tianren mereka bertarung dengan menggunakan kekuatan penuh dari mereka berdua. Dan akibat mengeluarkan kekuatan penuhnya itu, tubuh dari Taois kini terbelah menjadi dua. Setengah dari bagian tubuh Taois ini kini jatuh ke tanah dan membentuk sebuah kristal es yang sangat indah. Kemudian Taisang Lojun si muka kodok kini berkata, ternyata surga 34 ini telah diubah oleh Dewa Tianda. Dan kini Dewa Sasin pun terlihat bingung. Tapi Dewa Rulei kini langsung mengatakan, ternyata mereka berdua adalah bagian dari Dewa Tianda. Satu bagian tubuh dari Taois yang terjatuh kini mengeluarkan sebuah cahaya bunga dan juga kupu-kupu yang sangat indah. Tianren yang merasa bahwa Taois ini sudah kalah, dirinya pun kini tertawa. Dan tiba-tiba saja si Taois ini mengatakan, ini bukan akhir dari dirimu, karena siapa yang menang atau kalah belum ditentukan. Ternyata dugaan dari si Tianren bahwa Taois kalah itu adalah salah, karena ternyata Taois ini masih hidup. Dan sekarang Taois pun menjadi sebuah putaran es yang langsung menembus tubuh dari Tianren ini. Dan kini terlihatlah Taois pun menembus tubuh Tianren ke sana kemari. Hal ini membuat si Tianren menjadi bingung dengan apa yang dilakukan oleh Taois ini. Karena serangan yang dilakukan oleh Taois ini membuat tubuhnya merasakan kesakitan. Dan tiba-tiba saja, kini terlihatlah dari serangan yang dilakukan Taois dan pertahanan yang dilakukan oleh Tianren. Hal itu menimbulkan sebuah petir yang langsung menyambar di tempat itu. Taisang Lojun pun kini langsung berkata, Tianren dan Taois, mereka berasal dari tubuh yang sama. Mereka adalah simbiosis dari Yin dan Yang. Lalu Dewa Rulei pun kini juga langsung mengatakan, itu adalah kata-kata yang ingin aku konfirmasi. Dan kini Dewa Rulei, Dewa Sasin dan juga Taisang Lojun, mereka bertiga menjadi terkejut. Lalu Taisang Lojun pun mengatakan bahwa tubuh dari Taois dan Tianren yang sudah bersatu ini akan meledak. Taisang Lojun pun kini langsung mengajak Dewa Sasin dan juga Dewa Rulei untuk segera pergi dari tempat itu. Karena tubuh dari Tianren dan Taois ini benar-benar akan menimbulkan sebuah ledakan yang besar. Dan kini terlihatlah sebuah cahaya biru yang besar dan mengeluarkan petir yang langsung menyambar-nyambar serta membuat awan di langit surga 34 seperti akan mengeluarkan badai. Dan ledakan pun kini terjadi. Ledakan yang dilakukan oleh Taois dan juga Tianren menyebabkan batu-batu di surga 34 kini menjadi hancur lebur. Karena ledakan itu sangat dahsyat. Setelah ledakan itu mereda, Dewa Sasin, Taisang Lojun dan juga Dewa Rulei kini menjadi terkejut dengan apa yang mereka lihat. Lalu Taisang Lojun pun kini berkata dalam hatinya, ternyata aku benar dan aku tidak salah memperkirakan. Dan kini keluarlah sebuah cahaya dari ledakan itu. Lalu Dewa Sasin, Dewa Rulei dan juga Taisang Lojun melihat seseorang yang keluar dari dalam cahaya akibat ledakan Taois dan Tianren. Dan seperti yang telah kita duga sebelumnya, Dewa Surga yang Agung pun keluar. Dia adalah dewa dari para dewa, yaitu Dewa Tianda. Ternyata dugaan kita selama ini benar, bahwa Taois dan juga Tianren itu adalah Dewa Tianda yang telah mati dan tubuhnya berpisah menjadi dua. Dewa Sasin yang melihat kemunculan dari Dewa Tianda, dirinya pun kini menjadi bertanya-tanya. Kemudian Taisang Lojun pun kini mengatakan, dia adalah dewa dari para dewa. Dia adalah Dewa Surga yang Agung. Taisang Lojun dengan lirikan mata kodoknya
Dia pun kini berkata dalam hati, Tianda telah muncul kembali. Ini adalah kesempatan bagus untuk diriku, dan aku akan menggunakannya untuk membalas roh darah bumi. Aku akan mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Aku memiliki sisi gelap sendiri dalam diriku. Aku yang datang ke sini dan telah menyaksikan kesatuan dari Yin dan Yang. Semua ini adalah takdir untuk kebajikanku. Lalu Dewa Sasin pun kini bertanya pada Taisang Lojun. Katanya Dewa Tianda ini sudah mati, tapi kenapa dia menjadi dua tubuh yang bertarung selama ribuan tahun di tempat ini? Taisang Lojun pun menjawab perkataan dari Dewa Sasin bahwa dirinya juga tidak tahu. Dan si muka kodok ini pun langsung menyuruh Dewa Sasin untuk bertanya sendiri pada Dewa Tianda. Dewa Tianda yang kini melayang di depan mereka bertiga. Dia pun langsung menapakkan kakinya di tanah. Lalu Dewa Tianda bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dan Taisang Lojun pun kini memiliki rencana jahat pada Dewa Tianda. Taisang Lojun pun kini akan memanfaatkan kekuatan dari racun hati kaca biru murni yang telah ia tanam di dalam tubuh Dewa Sasin. Dan pada saat ini Dewa Sasin pun mendekati Dewa Tianda. Dan Dewa Sasin mengulurkan tangan untuk mengajak Dewa Tianda ini berdiri. Dan setelah tangan mereka berdua kini saling bersentuhan, tiba-tiba saja si Taisang Lojun muka kodok jelek ini melancarkan rencana busuknya. Dia pun kini mengeluarkan racun hati kaca biru murni dari tubuh Dewa Sasin. Dan si muka kodok ini juga langsung menyerang Dewa Rulai agar Dewa Rulai ini tidak mengganggu rencana busuknya. Dan kini terlihatlah Dewa Rulai pun menjadi terpental akibat serangan yang dilakukan oleh si muka kodok jelek. Taisang Lojun dengan rencana busuknya kini telah mengeluarkan racun hati kaca biru murni dari tubuh Dewa Sasin dan memindahkan racun itu ke tubuh Dewa Tianda. Dewa Tianda pun kini menjadi terkejut, dan si Taisang Lojun muka kodok saat ini langsung tertawa karena rencana busuknya telah berhasil. Dewa Tianda kali ini merasa kaget karena tiba-tiba saja tubuhnya sudah dipenuhi dengan racun hati kaca biru murni. Dan racun itu sekarang dengan cepat menyebar ke tubuh Dewa Tianda. Ternyata rencana busuk dari Taisang Lojun menggunakan hati kaca biru murni ini adalah untuk menyerap kekuatan dewa milik Dewa Tianda. Dan sekarang terlihatlah kekuatan dewa dari Dewa Tianda ini terserap masuk ke hati kaca biru murni. Dan lalu hati kaca biru murni itu pun keluar dari tubuh Dewa Tianda dan membentuk sosok lain. Taisang Lojun pun kini tertawa dengan senyum kodok busuknya. Dia pun langsung mengatakan, kekuatan besar yang selama ini telah hilang, kini telah kembali lagi. Lalu Taisang Lojun muka kodok kini menggunakan kertas mantra saktinya untuk melilit tubuh dari racun hati kaca biru murni yang telah menyerap kekuatan dari Dewa Tianda. Dan kini, racun hati kaca biru murni pun sudah tersegel oleh kekuatan kertas mantra sakti milik Taisang Lojun, si muka kodok jelek ini. Dewa Rulai pun langsung berteriak mengatakan agar Taisang Lojun segera menghentikan rencana busuknya. Lalu Taisang Lojun pun kini berkata, Tathagata, kamu adalah orang yang baik, tapi kamu juga orang yang bodoh. Aku selalu mendapatkan keuntungan dari kebodohanmu itu. Taisang Lojun pun kini langsung masuk ke dalam segel yang telah ia buat. Dan kini, Taisang Lojun akan menggunakan kekuatan Dewa Tianda yang telah ia serap menggunakan racun hati kaca biru murni dan akan menggabungkan kekuatan itu dengan dirinya sendiri. Dewa Rulai kini terlambat karena kekuatan yang telah diserap oleh racun hati kaca biru murni kini telah masuk sempurna ke dalam tubuh dari muka kodok. Muka kodok pun kini langsung berterima kasih pada Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai karena dirinya akhirnya Taisang Lojun bisa sampai ke tempat ini dan menyaksikan kembalinya kekuatan dari Dewa Tianda. Tubuh dari Taisang Lojun yang kini telah menyerap hati kaca biru murni saat ini telah pecah-pecah dan kemungkinan dia akan mengalami mutasi. Lalu Taisang Lojun ini mengatakan bahwa dia akan menggunakan kekuatan ini untuk balas dendam pada roh darah bumi. Dia ingin menghancurkan roh darah bumi menjadi berkeping-keping. Dan kini terlihatlah seluruh tubuh dari Taisang Lojun muka kodok jelek kini telah hancur dan menimbulkan cahaya yang sangat terang di tempat itu. Kita langsung berpindah ke tempat Aosway dan juga Suma. Suma yang datang menemui Aosway, dirinya pun kini berkata bahwa dia membawakan pesan dari ayahnya
untuk Raja Naga Aoswe. Kemudian Aoswe dan Subaji pun kini menemui Suma. Lalu Aoswe pun berkata, "Pesan dari Raja Rahu, apa yang ingin kamu katakan padaku, Suma?" Lalu Suma pun kini berkata pada Aoswe, "Ayahku merasa bahwa dunia dalam bahaya besar dan akhir dari dunia ini akan segera datang. Ayah mengatakan padaku bahwa dia ingin mengajak para naga untuk bekerja sama dan menghadapi bencana ini." Lalu Subaji pun kini berkata pada Aoswe, "Hai Aoswe, tampaknya Raja Rahu sekarang memperhatikan rancaman dari roh darah bumi." Suma pun langsung berkata pada Aoswe, "Aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh ayah pada Raja Naga Laut Timur." Aoswe pun kini langsung mengatakan pada Suma bahwa dirinya harus berdiskusi dengan para Raja Naga yang lain untuk bisa bergabung dengan tim Ashura. Suma pun kini langsung berkata pada Aoswe, "Percayalah, klan naga dan juga klan Ashura kita memiliki jalan yang sama. Karena saat ini, permusuhan dan kanibalisme itu sangat mengerikan. Jika ini terus dibiarkan, maka tidak akan lama lagi rakyat naga dan juga rakyat Ashura serta 3.000 dunia akan mengalami kehancuran." Dan kini Aoswe pun berkata pada Suma bahwa dia akan segera mengumpulkan Raja Naga yang lain. Dan tiba-tiba saja, kini dari atas langit ada yang mengatakan, Raja Naga Laut Cina Timur tidak perlu melakukan itu. Suma, Subaji dan juga Aoswe pun kini langsung menoleh ke atas awan sumber dari suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari Raja Rahu yang kini sudah berdiri di atas awan. Raja Rahu pun kini langsung berkata, "Tidak ada waktu lagi." Kata-kata dari Raja Rahu ini membuat Suma, Aoswe dan juga Subaji menjadi terkejut. Lalu Suma pun kini langsung mengatakan, "Ayah, kenapa kamu datang ke sini? Dan bagaimana bisa kamu ada di atas awan?" Kita langsung berpindah ke tempat Biksu Tong. Biksu Tong pun kini merasa dan percaya diri bahwa dia akan segera bisa menemukan jantung bumi. Lalu Biksu Tong pun kini berkata, "Segala sesuatu di dunia ini memiliki aturan sendiri untuk bertahan hidup. Dan bahkan di jantung bumi yang tersegel, apa yang menyediakan energi untuk hutan labirin ini tetap berjalan?" Kata-kata dari Biksu Tong ini membuat Sun Wukong menjadi bingung karena dia harus berpikir keras untuk memahami kata-kata dari Biksu Tong. Lalu sang biksu pun kini menunjuk ke atas dan dia mengatakan, karena jantung bumi tidak ada di tanah, maka mungkin saja jantung bumi ada di langit. Dan kini Biksu Tong pun mengatakan bahwa batu permata yang mengambang di langit itu tidak diragukan lagi. Satu-satunya hal yang dapat memberikan energi kehidupan tak terbatas di sini hanyalah jantung bumi yang legendaris. Dan batu yang mengambang di langit itu adalah jantung bumi. Kata-kata yang diucapkan oleh Biksu Tong itu membuat Shao Wuqing dan juga Sun Wukong menjadi terkejut. Dan sekarang batu permata yang mengambang di langit hutan labirin kini langsung pecah. Dan benar saja, ternyata batu itu adalah jantung bumi. Dan kini Biksu Tong merasa bahwa dugaannya itu sangat tepat. Dan kini terlihatlah jantung bumi yang bersinar berwarna merah menerangi tempat itu. Sun Wukong dan juga Shao Wuqing pun kini mereka menjadi senang karena akhirnya jantung bumi telah ditemukan. Dan kini di jalur monster, roh darah bumi pun sudah sampai di tempat itu. Lalu roh darah bumi pun kini menggunakan kekuatan petir birunya dan dia pun kini langsung mengatakan, "Jantung bumi, aku merasakanmu. Apakah kau senang akan kedatanganku?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Biksu Tong atau roh darah bumi yang akan mendapatkan jantung bumi itu lebih dulu? Jika kalian penasaran, tetap stay di channel ini dan tunggu jawabannya kalau komiknya sudah rilis lagi ya. See you next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.